Timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan sesuatu yang berat. Round 4 tidak mudah. Mereka harus menghadapi tim-tim Timur Tengah yang kental dengan kontroversi-kontroversi yang gak masuk akal. Tapi tunggu dulu, kenapa selalu kita yang jadi korban? Apakah ini masih sepak bola? Atau sudah permainan politik terselubung? Dan sekarang, Garuda harus terbang di langit yang penuh jebakan. Tapi percayalah, disinilah mental juara lahir. Timnas Indonesia akhirnya melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi ini bukan sekadar kisah perjuangan biasa. Bukan soal kekuatan lawan seperti Qatar, Arab Saudi, atau Irak yang bikin bulu kuduk merinding, tapi soal permainan yang terjadi di luar lapangan, tekanan yang datang dari arah tak terlihat, dan kontroversi yang bisa menghancurkan semangat satu bangsa dalam sekejap mata. Indonesia masuk ke round 4 setelah menyelesaikan fase grup di posisi keempat, satu strip di bawah Arab Saudi, dan yang membuat semua tercengang adalah bagaimana Garuda justru berhasil melaju bersama tim-tim raksasa Timur Tengah, meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya di belakang. Namun perjalanan menuju putaran 4 bukan akhir dari perjuangan. Justru inilah awal dari semua ketegangan yang sebenarnya. Lawan-lawan di depan memang menakutkan di atas kertas. Tapi apa yang menanti timnas Indonesia di balik tirai sistem dan aturan jauh lebih gelap dari sekadar pertandingan sepak bola. Di grup A, Qatar dan Uni Emirat Arab lolos, di grup B ada Irak dan Oman, sementara grup C dihuni Arab Saudi dan Indonesia. Lihat susunannya, dari 6 negara yang lolos, hanya Indonesia yang bukan berasal dari Timur Tengah, dan ini langsung menimbulkan satu pertanyaan besar, apakah sistem ini benar-benar adil? Ataukah ada dinamika kekuasaan yang membuat satu-satunya tim Asia Tenggara harus menghadapi tekanan yang tidak proporsional? Belum juga laga round 4 dimulai, tensi sudah naik drastis. Masih lekat dalam ingatan bagaimana Indonesia dirugikan saat melawan Bahrain, ketika wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, memberikan tambahan waktu hingga 9 menit yang tak masuk akal? Bayangkan, waktu normal sudah selesai. Tapi pertandingan tetap dilanjutkan hingga akhirnya gawang Indonesia jebol, membuat seluruh negeri berteriak soal ketidakadilan. Protes dilayangkan, PSSI mengajukan keluhan resmi ke FIFA, namun seperti biasa, tak ada yang berubah. Dan kini, bayangan kontroversi itu seolah kembali hadir, menghantui perjalanan Garuda di round 4. Ditambah lagi, isu tentang kemungkinan negara-negara Timur Tengah menjadi tuan rumah laga round 4 membuat kekhawatiran publik semakin menjadi-jadi. Karena dalam sejarahnya, Indonesia berkali-kali dirugikan saat bermain di tanah Arab, dari keputusan wasit yang berat sebelah hingga intimidasi non-teknis yang kerap tidak terdeteksi kamera. Banyak yang khawatir, kalau round 4 dimainkan di tanah Timur Tengah, maka Indonesia tidak hanya harus menghadapi pemain lawan, tapi juga harus melawan atmosfer stadion, tekanan politik, dan yang paling menyakitkan, ketidaknetralan sistem. Kita masih ingat betapa panasnya pertandingan antara timnas U23 Indonesia melawan Qatar di Piala Asia beberapa bulan lalu. Saat itu, wasit memberikan 2 kartu merah kontroversial, dan bahkan memutuskan penalti hanya dengan gestur yang penuh keraguan. Media sosial meledak. Netizen Asia Tenggara menyebut laga itu sebagai pertandingan paling memalukan dan komedi dalam sejarah sepak bola Asia. Dan kini, bayangkan jika insiden seperti itu terulang di level senior. Di fase penting yang bisa menentukan apakah Indonesia akan melangkah ke Piala Dunia atau tidak. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini medan perang. Ini ujian mental, emosi, dan harga diri bangsa. Dan dalam kondisi seperti itu, Garuda harus menyiapkan diri. Bukan hanya secara taktik dan fisik, tapi juga mental dan psikologis. Inilah tekanan terbesar yang akan dihadapi. Bukan siapa yang ada di depan, tapi apa yang terjadi di balik layar. Namun, di balik semua tekanan itu ada secercah harapan. Pertama, drawing resmi baru akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Itu artinya, masih ada waktu bagi PSSI dan publik Indonesia untuk terus menyuarakan pentingnya netralitas dalam penentuan venue. Kita tidak boleh diam.
Jika perlu, lakukan lobby, advokasi, dan sorotan media agar AFC dan FIFA tahu bahwa bangsa ini tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Kedua, pelatih Patrick Kluivert, sosok yang pernah bermain di Piala Dunia dan mengangkat nama Belanda di pentas dunia, menunjukkan ketegasannya. Usai kekalahan telak dari Jepang, Kluivert tidak menyalahkan pemain, tapi justru mengungkapkan bahwa kekalahan ini jadi bahan pembelajaran serius, dan ia kini memfokuskan latihan pada mental dan organisasi tim. Ia tahu betul bahwa di round 4 nanti, kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan mental rapuh bisa menghancurkan segalanya. Dan yang ketiga, jangan lupakan kekuatan terbesar kita, supporter. Meskipun dibantai Jepang 6-0, ribuan komentar dukungan tetap membanjiri akun pemain dan PSSI. Di tengah tekanan, masih ada harapan. Di tengah kontroversi, masih ada semangat. Inilah yang membuat timnas Indonesia berbeda. Kita tidak selalu menang, tapi kita tidak pernah berhenti percaya. Dan ketika negara lain meremehkan, kita justru menyatu lebih kuat. Kita tahu peluang lolos itu tipis, karena hanya ada 2 grup berisi 3 tim. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner-up akan lanjut ke ronde kelima yang makin sengit. Tapi peluang sekecil apapun akan berubah jadi kenyataan kalau kita tempuh dengan nyala api perjuangan. Kita hanya butuh 2 pertandingan, 2 kemenangan, 2 momen magis. Jika satu tim bisa dikalahkan, satu laga bisa diimbangi, maka sejarah bisa berubah. Indonesia tidak akan bermain sebagai favorit. Bahkan, kita bisa jadi dianggap lumbung poin oleh Qatar, Arab Saudi, atau Irak. Tapi justru di sanalah letak bahayanya. Ketika semua meremehkan, ketika sistem menekan, saat itulah kejutan terbesar bisa terjadi. Mungkin wasit tidak berpihak, mungkin venue tidak netral, mungkin lawan lebih berpengalaman. Tapi ingat, kita bukan cuma tim yang bermain bola, kita adalah satu bangsa yang membawa mimpi jutaan orang ke dalam lapangan hijau. Setiap tackle, setiap lari, setiap sundulan bukan sekadar aksi fisik, tapi simbol perlawanan. Dan jika wasit bertindak tidak adil, jika AFC membungkam suara kita, maka biarlah dunia melihat Indonesia tidak pernah diam, tidak pernah takut, dan tidak akan mundur. Inilah jalan terjal Garuda. Bukan karena lawan yang kuat, tapi karena kontroversi yang mencekam. Tapi justru di tengah tekanan itulah, karakter sejati akan muncul. Maka saat para pemain melangkah ke rumput hijau Oktober nanti, biarlah seluruh dunia tahu, Garuda tidak datang untuk menjadi korban. Garuda datang untuk mengubah sejarah. Dan jika kamu masih percaya dengan semangat itu, jika kamu yakin bahwa mimpi bangsa ini bisa dibawa ke Piala Dunia, maka sekarang saatnya bertindak. Share video ini ke semua grup sepak bola yang kamu tahu. Tulis di kolom komentar, Garuda bangkit. Dan pastikan seluruh dunia tahu, Indonesia belum habis. Ini baru permulaan.